Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Dulu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, pertama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka ini yo katil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah 1.000 nggak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak berkebetulan porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Jadi tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dia ke penonton baik. Kamu nonton kok ngaruh kan bayar. Terus coba penonton itu baik sekali. Wadah dulu ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan antang dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi. Kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jinak ragam pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong kulo. Gak jawab tenan, nggak siap. Ngurugak no gue loh jawabanku. Gak usah gus kayak orang no satu aku raro gitu. Tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko kelontong. Dia ngeluh ke saya coba. Sebeli Dewi Jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, dia cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo. Rasa tersinggung, biasa wah ini. Anggapnya mau mengarpe pangeran, gue tak kayak itu. Lagi kemudian lopor. Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya gue pegawai PNS ada bulan gaji, paham ya? Gue aja sih. Terus itu nah, uangnya rokan ke teori santri loh. Buka aurat jadi ngerok. Tapi tak belajar itu bayar. Jadi ada pembeli yang baik. Tidak ada rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mereka enggak. Kalau ditutup soleh begini nih musola yang betul tapi tidak belajar. Nah jadi melayani kan. Pembeli yang tidak uang kan saya proses uang itu gua masuk uang soleh jadi kalau cuma soleh mantau lo semua rapati soleh jeneng no maksudnya rapati soleh perkara aurat itu perkara PNS itu perkara nopo aurat itu kan salah paham masih protes PNS jadi aku kode terpengurus masjid. Pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi, uang 10 juta. Yang tukang etika, 10.000 geger-geger, gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik.
Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang ini kalau nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Iki mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong iki ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, itu orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulutnya. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tahu pun, wah acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Orang Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar itu teko. Tapi nak dibayar dia ram teko lawat itu. Kita ngomong, wah aku nak di acara. Nak nganggur dia teko nak orang rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojo ora teko malah apik. Iki ajaranku kamu sampai kepengenku gak gagu masyarakat. Ya, tapi uang tetap segan gitu, tetap teko tapi tak umum. Saya tidak tersinggung, andaikan sampean tak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kulo nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun manggel tenan, cara ora eling Quran manggel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya. Nating iki udah bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kulo diculun, kulo termasuk kiai mentran kiai gede, camat-camat lagi itu semua. Gus kulo niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah. Untung kulo termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh jatah. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kulo. Lalu sebenarnya setelah itu tidak kasil mondok di sana karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Uang sih ngomong ini uang melarat. Ya orang melarat tidak camat. Moga orang melarat itu tak bisa ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong suka kalau tidak bisa ilang ini terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Aku kula oleh. Jadi nak bisa ora oleh aku kula nopo. Oke kok kan bisa nopo. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihati. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di pondok Rukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di pondok Mastri, misalnya melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa melarat gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kemana santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok dia ini ratulat kopiah, dia itu ratulat apa? Kopiah. Geremang deh, mesti gak terima deh, nopo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti sholat kopiah, kok abadi apa? Dia karpe kiai ideal. Ngaku karpe dia. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopiah berapa pernah mereka ngurusin ini tuh tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus, siswanya IQ-nya bagus, pola sosialnya bagus, pembayarannya nomor penting gini bu, pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku kurang disangoni pangeran, wa amilu sholihat, ngurmat ruhenu amilu sholihat, ngurmat Mustafa ya amilu, gua surah urut, surah kejuang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilu, ya sudah Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat materi, lewat ngurmat ruh. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo. Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, yang alim tenan loh. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata bui kisahnya. Wong ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong ijo Islam. Tahu tak kok. Mendingan nak dulu SPC nopo menteri nopo sing teng TV wong kemuliaan ngono buka lawang ora tau untuk menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong gus, pulang tak kau jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang alim gak mati sungkan dong bodoh nopo ngalim. Jadi kita takut. Loh, jenengan nggak bisa takut. Salah jenengan nggak bisa takut. Jangan cerita awal jenengan ini kok tak jawab. Dia kan cerita. Kalau kalau memang kulo itu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, wis digaji presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nah ngamal darani ngamal ini padahal tugas e. Ngamal tenan nak kita kedur ora ono sing tapi ora ono iki. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Rusak yo gagakno. Kita biru rusak sing gagakno. Tanduk sing kawan. Kene mobil rusak itu komutas. Cerita dari protes gak mana kenyataan ini nopo. Terus baru ini cerita. Terus kata ini jenazah, jenazah cuma karena latar belakang saya kan kayak golan, saya sudah pernah punya perasaan untuk dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang pun random, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis. Wah, apa? Lalu tadi kita nyata bener sampai mangkel itu di kiai betul. Nanti kira satu di kiai udah nara bate buat kiai udah kemudian akhirnya kalau itu saya itu ya ada orang sempurna cuma kalau sakit ngobati awal kalau biasa bisa seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pengiran kula Allah, paribatane kula nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji ya Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing siji kula Allah lan kalau mereka yang mesti kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kok cocok ketua jadi kita pengen ngobrolin itu tapi kalah memang tuh, kalah enggak artinya. Kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantau wedal, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilayatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri? Lalu aku ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono ora, bang kono. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di sawah, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu
itu yang hakikat mewujudkan takwa. Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah adalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong tom, ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya bahwa subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya yang menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang mungkin juga gitu. Paham? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amal. Amilus solihat sama ya'mal sekolah berrotim khairai. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan jenengan belum ngurungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih yang Gusti Benono Kiai sing ra dosen. Jadi sebagai mulang, buat prospek ora, buat tinggal di ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah. Tapi kakak kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, murid saya banyak sekali. Sama nih ilmu ini, kalau kaji akeh, tapi nak dunia ini wakeh ini pirang-pirang. Ya, kue dia pidato pangklang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan itu, itu pantangan tentang itu ada bidang. Lupa, itu sana sebagai tak di sana apa wah orang-orang juga. Dan kualat. Jusuk jadi wilayah mengalim, apa? Jusuk. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apa belum ngaji yang biasa kok gue dididik apa ngaji yang bermewah apa oh kan kualat jadi ini penting kalau terangkan termasuk yurfaul ilmu itu bagus nanti kalau per individu termasuk mahasiswa termasuk santri yang biasa lihat TV kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita nih, saya pernah cerita dikit. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, dia anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Ada bocah ayu ngene kok tak tono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, itu ditotok dia. Tok. Cuma tuh deh nih, mau nunggu gagu bulan madu kan mangkuk, mau nopo? Kulo niku gak gitu, balik mana? Coba uplek. Terus apa? Lampu cilik itu. Center apa? Center apa? Gongo ikan ya. Center apa? Oh, center itu orang bahasa Rempang loh. Apa lihat itu? Oh, center ala center. Tapi mirip. Salah ucap apa? Ublek itu orang jenengkal. Keteringan kelapatan center. Mungkin ramani bakat tak sendiri. Pasti kena. Ublek terang. Hampir diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu dia diparani nganti doma. Ternyata dia itu seorang janda sing anak itu kelaparan. Anaknya kelaparan gitu. Kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kena dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok. Dipikul dia, dia seorang raja, diterok. Padahal dia si hati lebih raga gudi. Buat ini cerita iman. Biar sampai saya transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan toat. Dia seorang wali abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan, mereka ngerapi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takon lu rapotnya elek kabeh. Niku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi itu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Waktu iman, jelas denglone anak dia langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku personal. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTF. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso lonte kelebihannya kan gak napa. Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggah munggah. Ya mau bergerak priayi, soalnya kan bergerak apa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lalu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa, tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, mukmin yang bodoh. Malah nih buat isi juga keseringan. Bener kotokan gua bagi ini kotokan antara mengalir pak. Ini bukan nanti yang namun gua bagi. Mau cara tak ditanya emang tapi kan ada sebutnya ini. Tapi ini tetap ngakau nih. Mati emang kesenangan ngalir. Mungkin nanti dia jadi apa? Obat ini subuh kan hati gua apa? Dia baru saja. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu Paul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tinggi langit, tinggi bumi, ngangge tarif miskola dzarrah. Tarifnya pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung dia. Kenapa kita yang manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mengenai kira wali aku percaya santai no wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mengenai tobat, mending ngaji tobat. Kenapa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing agak akhir karena ya pokoknya begitu kan.
Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro ngambil bojon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan di malah abadu, so diharam loh. Nggak ngolah negeri ngaji, pun kalau ngaji di Bojonegoro salaman diolah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa tahu diolah oleh? Lah anak bocor bertenang. Kalau tuan mumpung ketika lu beri gue, jangan kemo. Dari mumpung ketika lu beri gue, jangan kemo. Oh santri elak, elak kes meninggal salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontra ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, dia tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan jaluk syafaat kok, tapi kue dewe ora tahu sujud. Nah, gue ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ninggone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling enggak pulau jenengan kan jenengan gitu sudah jauh-jauh datang di makhluk ora rumah terun ya ada pulau gitu paham. Jadi kadang wonten kadang dua sedikit manis, cuma jenengan waktu itu di gunung itu kan aku teman terun ada aku ngembang tetap ada loh. Ya, sudah sama orang ada gede tetap ada pulau. Tetap loh. Sangkem naik tele, gunung itu lebih atu rembang. Paham gini apa? Jadi tetap menang pulau, atau ganjaran tetap aku. Nah, sementara ngambil jarak hitung, orang bandingan. Paling sampai hitung berkota waktu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji, ya hitung apa? Hitung apa? Kalau balik ini malah. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duit apa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah dawuh itu besar sekali. Sampai ngendikan kue itu bawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya jempal kalau rugen, hati wong larat kan apa jempal, tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek nopo. Ternyata anak itu duit dorong tinggi untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti. Tahu betul orang Arab lain melaratlah pakanannya apa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya 3 daging. Ini begitu kalau roti. Yang separuh di tangan dia, yang separuh digantung tengguwo. Karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia, pokoknya dia kan foto neng ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takutnya kedengeran. Nah karena apa? Dia krono itu, dia krono. Paham mungkin, jadi kayak keliruan. Ibu misalnya tuh, jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang no hati sih, wong boyong demi pondok atau karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu butuh mobil pamit, nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama bapak kangkang kalau
ibu mau daerah kemana ada sama pamit saya. Saya kalau selain itu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai mukmin bodoh kita kan belok TV tadi. Kita inginnya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Jika misalnya juga masalah air, orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usul penyakit air karena seksualitas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang tuh rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Mau maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Kalau siru sama orang mukmin itu anta buddha woha ka anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa indahu yaroka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara ilang sampean itu mangkel. Semua kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu muat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus soalnya tutup. Kalau sampean ngaku nganggu poisa talim nomor tutup. Ini penting kalau atur-atur. Jadi kalau suwon sampean harus secerdas sahabat itu. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat itu yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan nggak merasakan sekolah nopo. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono, anaknya apa tipen baru atau apa ujian di hubungannya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumah. Tanyakan Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama ya etikanya gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya itu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya gak saling menyinggung ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wakil sebiji mobil, saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang ya biasa nyetop, kosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, gua hari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu, ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Ubat. Cangkem ulama pada anak kue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar, nah aku rasa guyon. Guyon dia semua tak tirakati tenang. Saya tuh mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno-kuno. Lu mau tenang gue. Semuanya sesuatu kuno aku kepengen jadi wakil bupati, sampai kepengen jadi bupati, kepengen apa bisa bilang. Kadang kita omongin, sing mabu itu kita omongin. Saya lepas Pak Proti akad ngene ra kepen dadi ngene iku malah pokon dungakno sampe nopo? Dadi. Buat nonton ke sepatu jenengan akhirat wis akhirat kula unggunya ben. Ya tapi jujur tulung aku iki kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki yo sopan artine dene yakin dengan kiai mati dari sini kan sopan. Tapi sisi duniawi kan enggak. Aku yang kiai jujur ngomong, lu seneng bingung aku, bingung terus.
Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurian. Ora ndongakno jare tamu kon mulya enggak bingung. Lu tujuh sepuluh, mereka beri ini, aku bingung aku tak omong ini, guys punten aja, tapi yang kau ambil, kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu, Rasulullah sudah bilang, karena dia sering khidmat, kue jalu tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar, ya dunia aku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting dengan kersane Allah Subhanahu, mesti aku rancai urusan dunia, jalu urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku suarganya berukin awal ya tidak mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan paling enggak beda kelas kan itu dulu. No, karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi contoh pulau nih, tapi ngantuk pulau itu cuman oleh teman-teman. Ini anak keluarga guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wa oleh biasa wae mengke pancet dek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dari swarga kok kaji ngopi ya wor kiai ra seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lalu kira power aku kan. Dadi kowe power ngene-ngene iki. Aku nak kangen ya tuan, tapi hariku bunga-bunga nih keluar kunci. Ning teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ngomong cerdas jadi. Mbok aku cukuman oleh teman-teman. Mari swargane para nabi para wali ku gak enak dari mergo napa? Sungkan tangan di masuk akal. Yo. Kasar teman-teman yo enak.